perkenalkan nama saya Dian Bilagabalu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A221 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memberikan materi sedikit mengenai prinsip pemberian benar obat dan 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, untuk video saat ini melengkapi proyek UAS saya untuk mata kuliah keperawatan dasar 2. Dalam pemberian obat, kita perlu memahami prinsip-prinsip benar pemberian obat. Yang pertama, kita harus benar obat. Prinsip pertama ini dalam pemberian obat adalah untuk memeriksa dan memverifikasi apakah ini nama obat yang betul, yang benar untuk diberikan kepada pasien. Nah, setelah itu kita masuk pada benar pasien. Tanyakan nama pasien, apakah sudah jelas identitasnya untuk diberikan obat. Nah, setelah itu benar dosis. Benar dosis ini periksa kembali lembaran obat instruksi dokter untuk diberikan kepada pasien. Setelah benar obat, kita juga harus memperhatikan benar rute atau pemberian. Kita periksa pesanan apakah obat ini betul diberikan untuk pasien A atau pasien B. Nah, setelah itu ada benar waktu. Benar waktu ini kita perlu memperhatikan apakah waktu yang ditentukan oleh dokter. Nah, kemudian benar dokumentasi, pastikan untuk menuliskan waktu kapan kita memberikan obat yang kita kasih ke pasien. Setelah itu benar pengkajian atau riwayat pengobatan. Amankan salinan riwayat penyakit pasien untuk interaksi obat dan alergi. Setelah itu benar informed consent. Beri pasien otonomi yang cukup untuk menolak pemberian obat. Kemudian ada benar interaksi dan evaluasi obat. Kaji setiap obat yang diberikan sebelumnya atau lihat pasien yang dapat menghasilkan interaksi dengan obat yang diberikan. Nah, yang berikut benar pendidikan dan kesehatan tentang obat. Berikan pengetahuan kepada pasien tentang apa fungsi dari obat yang kita berikan. Nah, sekarang kita masuk pada materi 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Kemudian ada komitmen pelayanan kesehatan berinteraksi, yaitu pasien safety. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Nah, keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko terkait pasien safety. Keenam, kemampuan mengidentifikasi akar masalah, penyebab masalah terkait pasien safety. Nah, yang terakhir, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Nah, teman-teman, demikianlah materi singkat dari prinsip pemberian benar obat dan juga 7 prinsip menuju keselamatan di rumah sakit. Kiranya materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, yang jenjang yang lebih lanjut, saya menyarankan untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, tepatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 2. Nah, bagi teman-teman yang minat untuk bergabung, setelah video ini saya akan menyaksikan video singkat mengenai kampus kami. Kiranya teman-teman bisa tertarik dan dapat bergabung bersama kami, dan dapat juga menghubungi akun Instagram bahkan fanspage kami, yaitu UNPI Manado. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik,
Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.